Sering nggak kamu ngalamin kayak gini? Misalkan kalau misalkan lagi di depan kaca, itu kamu menemukan bahwa ternyata di rambut kamu itu udah ubanan. Nah, pastinya ini bikin bikin agak-agak gimana ya? Kayak merasa udah tua atau gimana. Nah, buat kamu yang masih muda atau udah tua juga boleh. Misalkan udah kelihatan ubannya, tapi misalkan kamu nggak mau nih uban kamu itu kelihatan. Nah, ada caranya. Mau tahu sip? Kok sip? Maksudnya mau tahu, tonton terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julia MH. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang uban, dan di akhir video akan ada tips bagaimana menghilangkan uban dengan cara yang alami. Nah, munculnya uban di rambut kita pastinya bikin kita khawatir, bikin kita merasa udah tua nih, atau perasaan gimana gitu ya. Nah, memang pada dasarnya munculnya uban itu sebagai tanda itu kita sudah mengalami proses penuaan, suatu hal yang alami. Jadi uban itu muncul karena proses penuaan, dimana ketika kita mengalami penuaan, ada namanya sel melanosit yang ikut turun secara bertahap. Nah, sel melanosit ini merupakan sel-sel yang artinya dia itu kayak semacam pengendali itu dalam rambut itu. Dia mengendalikan pigmen rambut, yaitu melanin. Nah, faktor penuaan ini yang menyebabkan uban ini merupakan faktor internal atau yang ada dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, selain faktor internal dari dalam tubuh, ada faktor internal lainnya yang misalkan genetik atau keturunan ya. Itu merupakan sudah menjadi hal yang nggak bisa diubah. Misalkan kalau keturunan kita dari atasnya itu memang beruban di usia muda, yaitu emang sesuatu yang nggak bisa diapa-apain. Nah, selain faktor genetik, ada hal lain juga yang mempengaruhi tumbuhnya uban, yaitu faktor ras dan etnik maksudnya ya. Jadi faktor ras atau etnik ini juga berpengaruh. Misalnya, kalau misalkan kita ini kalau misalkan kita itu di ras kulit putih, bule misalkan ya, itu dia biasanya muncul uban pada usia 35 tahunan. Nah, kemudian beda lagi kalau misalkan untuk rasnya itu Afrika atau Amerika ya, dia akan mulai rambutnya itu berubah ada beberapa rambutnya yang berubah menjadi uban itu pada usia sekitar 40-an. Nah, di Asia sendiri itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang-orang Asia munculnya uban itu di akhir usia 30-an. Dan ada juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa uban itu muncul pada usia 39. Ayo, siapa nih yang udah usianya mau 39? Siap-siap beruban. Oke. Nah, rambut uban ini biasanya nggak langsung putih ya. Biasanya ditandai juga dengan kondisi rambut yang mula-mula itu menjadi merah, agak merahan ya helainya. Nah, udah merah, ini baru kemudian dia menjadi putih atau memutih.
Rambut uban ini bisa muncul juga pada usia muda, yaitu yang saya bilang tadi, yaitu karena faktor internal, misalkan genetik. Tapi bisa juga ada faktor lain yang mempengaruhi dia kenapa uban itu muncat. Maaf, salah. Kenapa uban ini muncul, yaitu misalkan pada usia 20 tahunan, misalkan di sini ada enggak ya yang misalkan usia 20 tahunan udah mulai beruban. Nah, mungkin juga ini ada hal lain, yaitu hal yang dimaksud adalah faktor eksternal atau faktor yang asalnya itu dari luar. Nah, faktor eksternal yang menyebabkan rambut beruban, misalnya merokok. Nah, siapa nih yang suka ngerokok? Nah, hati-hati ya, nanti ubanan. Nah, kemudian hal lain yaitu penggunaan cat rambut ya. Penggunaan cat rambut ini juga bisa menyebabkan uban. Nah, sebenarnya bagaimana sih prosesnya sehingga karena merokok atau penggunaan cat rambut itu bisa menjadi uban? Jadi, karena proses tersebut, merokok ataupun penggunaan banyaknya cat rambut ini akan merangsang senyawa yang namanya hidrogen peroksida. Nah, dengan adanya senyawa tersebut, maka akan menyebabkan sintesis melamin itu terganggu. Nah, apa itu melamin? Melamin adalah jenis melamin yang menyebabkan rambut itu berwarna coklat atau kehitaman. Nah, dengan prosesnya ini terganggu, maka akan menyebabkan uban. Nah, munculnya uban di usia muda ini juga diperkuat dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian terbaru menyebutkan bahwa di antara yang perokok dan merokok, lebih banyak yang perokok yang muncul uban di usia kurang dari 30. Nah, statement dari penelitian ini yang menyebabkan alasan kuat kenapa sebenarnya yang merokok itu akan lebih cepat beruban. Nah, hal lainnya yang menyebabkan uban itu bisa juga karena kekurangan nutrisi, kemudian adanya faktor kelenjar tiroid, dan adanya gangguan autoimun. Nah, kekurangan nutrisi ini hal yang menjadi utama yang menyebabkan rambut beruban itu adanya kekurangan dari vitamin B12. Nah, ketika kita kekurangan vitamin B12 itu akan menyebabkan rambut itu menjadi rontok dan juga munculnya rambut beruban baru dari akar. Mana mencegah kekurangan nutrisi B12. Nah, ini kita bisa lakukannya dengan cara mengkonsumsi olahan makanan atau makanan yang mengandung unsur B12. Nah, misalkan yaitu daging, kemudian unggas, kemudian telur atau olahan produk susu. Ini kabar buruk mungkin ya buat vegetarian, karena vegetarian itu kan cenderung tidak mengkonsumsi protein dari hewani, makanya dia akan mengalami kemungkinan kekurangan atau defisit dari vitamin B12. Kelenjar tiroid ini pada dasarnya menghasilkan hormon yang memacu atau mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh, misalkan metabolisme tubuh, kemudian siklus menstruasi, kemudian detak jantung, dan beberapa hal aktivitas lainnya dalam tubuh yang diatur oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, makanya kalau misalkan kita ada kelainan pada kelenjar tiroid, maka akan secara otomatis itu akan menyebabkan mengganggu metabolisme
daripada rambut itu sendiri dan akan menghasilkan atau menyebabkan uban pada usia dini. Nah, untuk kondisi ini memerlukan penelitian spesifik. Makanya kita harus memeriksakan diri kalau memang ada secara hormonal memang seperti itu ke dokter ya. Nah, penyakit autoimun yang ciri-ciri utamanya itu ya pada kulit itu muncul bercak-bercak putih, kemudian daya tahan tubuh itu menjadi lemah. Nah, ini juga selain menyebabkan bercak-bercak putih pada kulit, ini bisa juga menyerang lapisan kulit, dan karena kita tahu rambut itu ada di lapisan kulit, maka ini otomatis juga akan menyerang rambut. Nah, makanya orang yang memiliki penyakit autoimun biasanya atau lebih banyak yang dia muncul ubannya itu di usia muda. Tidak banyak yang bisa dilakukan kalau misalkan kita mendapatkan uban datangnya itu secara dini atau uban prematur. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita tetap percaya diri. Nah, salah satu cara untuk membuat kita percaya diri adalah bagaimana si rambut putih atau uban itu menghilang. Nah, tipsnya adalah bagaimana supaya rambut putih atau uban itu menghilang dengan cara diwarnain. Nah, tentunya mewarnainya juga harus hati-hati. Kita jangan mewarnainnya itu yang justru malah menambah uban kita itu makin banyak. Nah, salah satu tips untuk mewarnai uban biar nggak terlalu terlihat gitu. Nah, ini bisa menggunakan pewarna alami. Pewarna alami ini agak sedikit berbeda dengan pewarna sintetis atau buatan. Kalau kita temukan di pewarna sintetis, kita bisa milih warna sesuka hati, mau biru kek, hijau kek, merah kek, coklat, dan segala warna yang kita inginkan. Atau mau pelangi ya, magic kuhibiniu boleh. Tapi kalau pewarna alami kita nggak bisa sembarangan mewarnai. Nah, kita harus melakukan semacam research atau penelitian. Jadi dalam mewarnai rambut dengan warna alami ini harus ada try and error, coba gagal, dan akhirnya itu berhasil ditemukan, oh ini nih warna yang cocok. Nah, untuk mewarnai rambut secara alami pada dasarnya itu menggunakan tumbuh-tumbuhan. Nah, dan tiap tumbuhan ini memiliki warna-warna khas yang tersendiri. Makanya itu harus kita coba dulu. Nah, untuk uban ini kebetulan nih saya ada tipsnya bagaimana menghilangkan warna uban secara alami. Baik yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu ya, biar videonya itu update-annya itu kalian masih bisa mengikuti. Nah, dan buat yang masih stay tune, jangan lupa sebelumnya aku udah pernah membuat gitu ya beberapa tutorial, di antaranya itu bagaimana bukan tutorial sih, semacam tip bagaimana membuat sampo alami. Nah, kalau belum menonton silahkan tonton dulu. Nah, kita sekarang masuk dengan tipsnya ya. Jadi di sini saya akan membagikan tips bagaimana supaya uban itu nggak kelihatan. Nah, tipsnya yaitu pertama kita akan menghilangkannya dengan tembakau. Penasaran ya? Nah, jadi bahannya itu mudah sekali ya. Kita cuma memerlukan tembakau sama air mendidih. Nah, tembakau ini kan gampang kita temui ya. Apalagi buat yang ngerokok ya. Tembakaunya bisa diambil gitu. Nah, atau kita bisa beli sendiri yang tembakaunya yang khusus tembakau saja. Nah, jadi untuk menghilangkan uban ini cuma diperlukan 4 sendok makan tembakau.
Kemudian ada yang nanya nih, kalau air mendidihnya berapa sih? Nah, untuk airnya cuma dibutuhkan 10 sendok makan air mendidih. Ada yang nanya nih, Bun gimanain dong? Ya, jadi kita seduh si tembakau yang 4 sendok ini dengan air mendidih 10 sendok dan biarkan selama kurang lebih 30 menit. Tuh kita saring ya, dan biarkan dalam botol kaca. Kalau sudah dapat, kalau udah disaring dalam botol kaca, ini kita bisa menggunakannya secara rutin tiap hari dan harus rutin ya, sehingga didapat warna rambutnya itu nanti yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, demikian tipsnya biar ubannya itu nggak kelihatan. Jadi kesimpulannya, uban itu bisa genetik, kemudian bisa karena faktor alami kita mengalami penuaan, tapi yang jelas jangan khawatir, masih ada cara untuk menutupi uban itu. Jadi apapun uban yang menimpamu, maksudnya walaupun kita beruban, tampillah dengan percaya diri. Nah, salah satunya dengan tips ini. Nah, baiklah, jadi itulah yang sudah saya utarakan tentang tipsnya dalam video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial kamu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.